Sampai lagi untuk di patch yang sekarang karena Assassin sedang ramai untuk digunakan. Kayaknya lagi-lagi kita perlu memperhatikan lini belakang sehingga even ada flicker sekalipun escape dengan flicker kadang masih tetap bisa dikejar. Respect terhadap Ri Hayabusanya yang kemarin bisa melakukan epic comeback. Ternyata memang harus diperhatikan oleh Wura. Dan itu adalah salah satu petunjuk penting kalau mereka juga sangat membuat boundaries atau respect yang tinggi terhadap dewa ini. Ya, dan band Gatot Kaca loh. Jatuhnya emang walaupun Baloyski yang pernah pertama kali memunculkan Gatot Kaca ini, tapi menurutku emang Ueza ini jadi sosok yang mengerikan loh. Even gak cuma Gatot Kaca, Jauhead mungkin pertama kali kita lihat ada di beberapa tim, tapi yang paling efisien Ueza yang menunjukkan kalau Jauhead startnya itu bukan pakai skill ejector, tapi smart missile-nya biar nanti junglernya lebih cepat untuk bisa dapetin last hit dari buff-buff. Tapi Povius hero yang lagi laku banget sekarang, prioritas juga first pick langsung tanpa ragu. Dan gue ngeliat pick rate yang udah mulai turun juga ya, kayak beberapa hero gold lane yang mulai masuk ke dalam opsi. Roger dari Harit misalnya kan itu masih jadi opsi sekarang. Iya. Dan bahkan tapi akhirnya diambil sama Dewa United Esports. Azura kayaknya sadar deh kalau misalkan memberikan Harit ke Eman juga jadi strong lane kan Tapi aku nggak tahu mengapa. Aku melihat Harit itu nggak menjadi salah satu power banget yang bisa dilakukan oleh tim-tim yang sekarang ada di MPL. Memang dia ada tier S atau tier A. Tapi aku ngelihat chance untuk bisa dibalikin di keadaan. Chance untuk misalnya Harit ini dibekuk itu masih banyak ketimbang hero-hero mid and late. Ya, apalagi kita tahu lah ada hero seperti Harit atau bahkan Lunox sebagai gold lane itu akan sangat mengganggu sekali dan bahkan saat diamankan Lunoxnya terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha langsung karena kebetulan Haritnya udah muncul duluan. Iya ya, match upin Haritnya ya. By the way untuk Harit sendiri ya, mungkin kalau memang mencari satu referensi yang memang kuat banget dari Harit, kita bisa pindah ke region Fiat dan kita ngeliat Kelra. Itu Harit terbaik menurut gue ya so far ya. Dengan gold Harit dia bisa tahu posisi dan tahu powernya. Tapi Alpha untuk langsung ngejawab Povius kan? Povius, iya udah pasti. Ini juga ngejawab sekaligus untuk Nolannya, tapi tidak mengimbangi untuk farming speed. Betul. Nah, dia mengimbangi untuk sustainability-nya. Jadi walaupun ada fracture dan yang bisa digunakan, Alphanya tetap bisa sustain dengan fighter HP yang dia miliki. Tapi balik lagi dengan Lunox yang mungkin dari kemarin ini menjadi sebuah primadona di arah Godland ketika adanya Harit. Sudah diamankan oleh Eman, walaupun kondisinya sekarang kita masih ada di Moreno atau Eman, we never know. Tapi yang sudah dipastikan adalah salah satu natural counter dari seorang Harit sudah muncul. Dan jangan sampai yang aku takutkan adalah satu lead. Tiba-tiba Lunox ini menuju ke arah mid lane. Iya, karena habis itu ngomongin ke arah Eman, dia pakai macam entah Kari ataupun entah Beatrix. Karena kita udah pernah ada referensi gitu loh. Kalau misalkan Lunox ini pernah dibawakan juga sama Moreno. Dan bisa dibilang sebagai mid laner Bigetron yang pernah exploit untuk Lunoxnya itu sendiri di mid lane. Mungkin gue memberatkan ke tag-nya juga, Be. Kalau seandainya Lunoxnya mau ditaruh di mid lane, efektif Lunox mid. Balik lagi, dia mengandalkan inisiasi. Ya, Karena bukan tank jungle sekarang, berarti ya romnya dia harus bisa pick off, at least punya sisi lah. Atau jangan-jangan ngejawab yang tadi Ranger Mas bilang, daripada mainin Kari yang terlalu late game, karena ini dominannya early game, ada Nolan, Povius, dan juga Lunox, bawain Kaja Ruby, Ruby-nya ditaruh di gold lane, itu akan ngejawab juga untuk Harit. iya. Aku ngomong Kaja, aku baru pengen ngomong Kaja, Prof. Iya. Kamu tahu apa yang ada di otak saya? Memang Kaja bisa ada di tangan dari Ki, karena dia salah satu hero yang power dengan Kaja, tapi cross region data, membuktikan kalau Chip masih memiliki 100% ban rate di 3 region sepanjang MPL PH, MPL ID, dan MPL yang mulai berjalan karena Boleh aku tambahin? boleh? Dan masih akan berjalan sampai 9 kayaknya. Yes, dan Karena aku sempat ngelihat untuk hari Rabu besok juga, ini hero yang udah di-ban terus aja, sepertinya mendapatkan sedikit adjustment yang tanda kutip buff juga. Iya, dan jujur ya, kalau ngomongin Chip, ini sebenarnya aku suka banget mainin Chip di ranked itu nggak jadi prioritas untuk ban. Karena itu adalah salah satu hero yang sangat mudah digunakan untuk roamer. Enak banget pakai dia. Dan mungkin kalau katakanlah pro player nih, Ji, Iya. main rank, dia pasti jarang juga pakai chip menurut gua. Udah Karena dia sulit di screen banget. juga kagak kebuka, di turnamen juga nggak dibuka. Mungkin sesekali dimainkan biar nggak lupa. Tapi balik ke draft lagi nih, ada Ruby ternyata, Be. Yang tadi sudah lo bahas juga, Ruby Golden yang Ruby terbaca Golden. sepertinya. Ya kayaknya ada referensi juga kalau misalkan Lunoxnya ini kan ya nggak selalu untuk jadi gold laner karena Moreno pernah membawakannya. Sehingga untuk Bigetron Alpha kayaknya udah mulai terbaca dari segi strat Ruby gold lane-nya. Dan mereka langsung ban terlebih dahulu biar mungkin Harit juga lebih bebas. Tapi menurutku kalau misalkan bandnya langsung menuju spesifik karena Ruby, tidak menutup kemungkinan Lunoxnya beneran di gold lane. Tapi Zaznya akan muncul dari kubu Bigetron Alpha. Karena zoning yang begitu mengerikan dari dominator desanya ini bisa nge-stop Harit. Zaz atau Aurora? Satu. Zaz. Aku lebih suka Zaz. Kenapa? Pertama, dia itu counter Harit. Kedua, itu ngebuat alfanya ini nggak bisa sembarangan masuk. Dan bahkan chance untuk alfanya bisa kabur dari
zona atau area dari saksi itu dia bahkan butuh retribution yang Iya. dipaksa. Yang dimana kondisinya retribution itu dibutuhkan untuk objektif Kontes. fight. Iya. Tapi ketika tim fight ya, menurut gua sekarang jaga-jaga udah harus sadar sih, retribusinya harus dibuang banget ketika Harus. untuk lawan Dust. Karena Benar. itu bakal cepet banget hilang. Oh, Zushin lah. Kayaknya buat jadi jawaban juga kalau Zas. nanti tiba-tiba ada Zas gitu di Iya, sini. ini Makanya, udah jawabannya nih Prof, bener Prof. oh, atau jangan-jangan kita karena udah ngelihat band Matilda ya di sini, apakah nanti akan ada hero dash lainnya yang bisa dibawakan? Karena untuk lawan Harit menurut gue ya, apalagi ada Zushin, ini hero-hero dash ability yang punya escape juga perlu banget untuk dibawakan sama Bigetron. Atau jangan-jangan ngambil strong line lagi. Gue masih memberatkan ke utility sih. Dia masih kekurangan efek sisi, drop oke banget. Drop yang bisa banget, dan gift ternyata, Oh, wow, efek slow dicari. Dan Nah. juga clear cepat sih jatuhnya nih. Berarti dia ingin bisa gimana caranya Eman free dan dia gimana caranya Super Ken free. Jadi secara tidak langsung Moreno kali ini mungkin tidak menjadi kiri utamanya, Iya, tapi pasti. Moreno menjadi utility professor. Karena tim fight mereka mostly close combat. Kita lihat sekarang. Ngomongin Harit sebagai outlander udah terbuka dan kondisi Terisla ini akan menjadi dua titik yang cukup membingungkan. Siapa yang dia tangkap? Wait, ini menarik banget ketika Yif versus Zuxin, Bet. Iya. Untuk landing, Untuk kayak landing. itu bakal gak enak banget sih. Dan ya kita tahu Jushin lah, dengan mobilitas yang tinggi dia bisa gampang keluar, reward manipulation bukan masalah. Ya. Itemnya juga jangan lupa ya, dia punya Clock of Destiny. Jangan ada nanti tiba-tiba bakal diangkat-angkat nih Yves-nya ketika dia reward manipulation. Jadi gak bakal ada efek slow yang bisa dimaksimalkan. Dan dengan draft ini aku rasa lagi-lagi Bigetron akan bermain dengan barrier juga, karena ada grok otomatis wave minionnya bisa dimanipulasi. Tinggal gimana caranya nanti untuk teman-teman dari Dewa bisa nge-backup satu sama lain di laningnya agar nanti minionnya nggak jadi kerugian atau hilang satu minimal. Cuma hanya dua hasil di match pertama hari ini. Makin terbang ke upper bracket untuk Bigetron atau makin tenggelam ke dasar klasemen untuk Dewa United. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to Lean of Town. Oke. Harus keluar dari zona merah, bisa jadi pressure, tapi bisa jadi semangat juga sih untuk motivasi untuk anak-anak Dewa United sendiri. Early Jushin kayaknya menurutku bakal pasrah dulu ya di awal dari Yves-nya juga. Dapetin farming aja sih. Itu cara salah satunya, cara level 4 dan baru mainnya di team fight. Ya karena Zushin juga bukan source magic damage satu-satunya kan, di sini pasti bakal mengandalkan Azura. Mau nggak mau ya, kalau udah biasa lah lebih tepatnya. Kalau misalkan kita ketemu sama Zushin pasti akan ada satu magic lagi. Oke, tapi lihat dengan pressure yang diberikan di arah Gold League terhadap sosok seorang Azura, dan bahkan kondisi Mueza kali ini dia ada di arah Gold untuk membantu Azura yang terkena pressure habis-habisan. Tapi tandanya ketika ada pressure itu diberikan dan Azura bersama dengan Mueza di arah Gold League, ini bahaya untuk seorang Ray yang dia juga butuh cover. Dia juga ngedina ini sih, Master Assassin lebih tepatnya. Karena Harit ketemu Master Assassin Lunox ini gampang banget di solo kill sih. Wah, itu bukan gampang lagi nggak sih, Prof? Kita ngomongin gimana caranya Eman ini bisa survive, dan untungnya calculate flicker untuk seluruh skill yang diberikan. Eman berhasil untuk bisa mengkalkulasi tersebut. Tapi lihat Super Ken, dia menunjukkan seorang Mueza. Terlalu sakit, Red bisa dikeluarkan, dan satu buah point kill akan didapatkan ke Mueza. Dia tahu dia harus menahan Red satu buah flickernya supaya di arah Turtle dia punya penalty zone with flicker. Tapi kayak dia bakal kehambat level 4 juga sih sebenarnya Ji, kalau dia tahan level kayak tadi. Dan ya, untuk Terisla Rom, gak clear bareng ternyata B. Yang gue pikir itu salah satu power dari Terisla Rom. Iya, dan untuk teamfight 4-nya juga nggak sih? Karena dia bakal jalan bareng terus sama mid laner, jadi itu power dari Terisla Romer. Dan ketemu lagi sepertinya. Oke, tapi Super Ken kali ini harus mundur ke arah belakang. Dia nggak boleh terlalu membuka badan. Ki belum memberikan informasi ada apa aja di sana. Tapi Surisu yang masih berada di level 3 bakal coba untuk melakukan sedikit cover dan dina rotasi dilakukan oleh para pasukan dari tim Bigetron Nova. Moreno sudah berada di level 4. Kondisi kali ini tim Fight akan berada di tangan Sob. Dia manipulasi depan. Retribusi. Take over from Super Ken. Berhasil mendapatkan retribusi dengan sangat baik. Tapi lihat di sana tim Fight mereka harus coba untuk menukar dengan ada point kill. Ray juga akan menjadi point kill yang sama. Dan double kill tangan dari Super Hulk membuat pasukan dari tim Dewa mereka menjadi kerugian di sini. Hampir mereka untung dengan ada power watch out. Miss dari Mueza. Nowhere to run. Karena jalan untuk pulang Mueza harus termakan di depan sana bersama dengan Kiss yang kalau dia terus terkena damage diberikan Moreno,
gak ada jalan untuk bisa survive dari mid lane. Belum level 4-nya Case dan Mueza menjadi satu faktor penting di turtle barusan dan keuntungan berganda. Wah, ini Begetron dia untung banyak banget di turtle pertama 2000 gold. Ya, poin killnya banyak banget dan 2000 gold lead langsung kayak jadi perbedaan yang signifikan banget. Ya untungnya kalau ngomongin vibes ya, tadi setelah adanya tabrakan wall charge yang miss dari Ki, itu terlihat kalau misalkan mungkin teman-teman bisa aku sharing ya, Eman dan Ki itu ketawa berdua karena emang tadi barusan mereka yang dapetin poin killnya. Yes, betul banget. Itu dia miss aja mereka bisa mendapatkan keuntungan. Bayangkan, kalau tadi full mereka dapat semua skillnya, itu bakal lebih flawless, rotasi bakal lebih cepat dan nggak terlalu banyak skill yang keluar. Yang menit 3 udah glowing one juga buat Eman. Dia 1 kill, 1 assist, ini akan membuat Azuranya kesulitan di laning juga. Dan Supernote 1v1 sama Sorizo Oke, tapi sampai nampak- membuka prime moment. dan itu agak terlalu terburu-buru menurut saya. Terlalu sih. terburu-buru, terlalu untuk greedy, membuka ke Primal War dan kondisinya kita nggak tahu apakah ada gaining di bottom lane. Mungkin teknik ancaman juga lah ya. One and only Lim Kochul, ex Dewa United. Dia tidak bisa memungkiri hatinya masih di Dewa. Siapapun yang dilawan Dewa, apapun yang terjadi, Dewa selalu di hati. Tapi karena memang beberapa poin juga sih dan top lane. Oke, kita lihat dengan full play. Downfall dikeluarkan Eman kali ini mencoba untuk bisa bertahan dengan Order Brilliance. Dia coba untuk menghindari Oh, dari Supergame, Supergame. tapi Supergame is coming sebagai eksekutor. Dan bahkan Azura berjalan lagi untuk bisa membantu pergerakan dan serang Mueza. Sang eksekutor, a Supergame is coming. Wah, gue ngeliat ini nggak bersinergi banget rotasi dari Dewa. Mereka kayak pecah, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, dan gak ada poin kill yang bisa mereka secure Itu sekarang. dia, cuma Tapi two man move. Case, lagi dan lagi yang akan menjadi point kill. Dengan kondisi kali ini dengan 45-nya nggak ada jalan untuk flicker. The Super King berhasil mendapatkan early farming dengan hero-nya. Meanwhile, di depan sana Sorizo yang hampir Oh, no. saja coba di-solo pick off oleh sang Super Look. Masih coba untuk bisa bertahan dengan flicker yang dia miliki. Dan Super King memberikan kembali pressure terhadap sebuah turtle. Membuat Eman makin kuat di depan sana. Bahkan Azura tidak bisa menghentikan pertahanan dari seorang Eman. Azura, Eman, Mueza mencoba untuk menghindar dengan ada Orb Blast. Kaki is coming, what does? Prima Gaming kan menyelamatkan Azura karena Moreno standby dengan adanya reward manipulation yang bahkan belum sempat dia gunakan. Wow, apa yang terjadi dengan Dewa? Mereka seakan bermain untuk diri mereka sendiri. Dia sendiri tanpa ada sinergi. Ya itu dia, nggak ada 3 man move, Case berpisah selalu dengan adanya Mueza yang padahal kita tahu sendiri power dari Terisla Romer itu harus berjalan bersamaan. Apalagi ketika dia bener-bener bareng sama Zushin yang jatuhnya clear-nya juga lama dia. Iya kan? Seharusnya konsepnya seperti itu, Be. Dan ketika ketemu siapapun di river, gue rasa pok damage itu bakal bahaya, apalagi Masif dari banget awal. sih, iya. Masif banget sih, powerful banget tentunya untuk Jangan, Zushin. kalau mereka makan Luke ini bahaya banget. Pertama, mereka bisa di outplay. Kedua, terlalu banyak soul kill dan Luke masih punya flicker di sini. Kalau mereka terlalu memaksa ke arah Luke, kalau memaksa ke arah Ki, Moreno itu worth it. Ini berbahaya banget dan untuk para pasukan dari tim Dewa mereka coba bakal dibalikan dengan kondisi yang Luke sudah datang kembali dari itu dia. Dengan Aldison, dan Waters yang dikeluarkan sudah tinggal di arah belakang dan Super Luke bersama seorang Ki dan Super Kane. Kane, sang eksekutor berhasil mendapatkan point kill dan bersama dengan Eman dia ada 2 point kill yang terpisah. Gak ada satupun yang bisa menghentikan early agresif yang diberikan oleh Bigetron. Wah, penalty zone seakan hanya buying time, Be. Bukan counter setup ataupun inisiasi. Iya, ya, benar-benar kayak cuma buying time biar nanti teman-teman Bigetron Alpha bisa melakukan eksekusi yang lebih kejam lagi. 5.000 gold lead. Ini terlalu jauh nggak sih untuk di menit yang ke-6? Bahkan Super Ken-nya udah mulai mainin lane jauh yang menandakan kalau dia akan mendapatkan level yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan Ray. Wake minionnya pasti akan dimakan. Dan tim fight di top lane tadi itu benar-benar memperkokoh bagaimana kekuatan dari Bigetron Alpha di tim fight turtle selanjutnya. Wah, tapi Prof, ini aku ngeliat dari item Super Ken ini fancy banget. Dia udah ke Hand Strike. Langsung ya. Dia bentar lagi menuju ke arah Blade of Despair. Dan kalau item ketiga ke arah Sky Piercer, wah ini bisa menjadi sebuah pertanda bahaya, pertanda buruk. Maupun Mueza atau ke arah Sorizo yang akan dihadapi Super Ken. Sebenarnya yang lebih kejam nanti di Lunox sih. Karena Lunox-nya kalau dari yang aku lihat emang kayaknya on the way untuk menuju ke line invasion. Itu akan membuat dia makin lebih sakit lagi damage dealt-nya. Dan Udah nyala, selesai dengan adanya turtle bonus juga. Tapi lihat dengan Super Lopez, everybody di depan sana bakal coba untuk lawan sering ada one shot! Ki masih mendapatkan 3 dari pemasukan dari tim Dewa. Mereka coba membalikan kembali kanan Super Ken. Persiapan masih jauh, tapi Eman is coming dengan order brilliant yang dimiliki. Dia bisa terlalu besar, sehingga from Moreno hampir saja memporak-porandakan mid lane mereka. 3 lane mereka hancur, trio mid mereka dipatahkan, trio mid mereka dilucu di bawah Astaga. Super Ken. Astaga,
Apa yang terjadi? Sampai bahkan ke depan sana membuat para pasukan dari tim Dewa seakan tak berdaya. Ditekuk lututnya, dibuat tak berdaya, dilucuti tiga leadingnya. Bahkan Turret pun gak bisa berhentiin Bigetron sekarang. Zoning yang terlalu ekstrim tadi Azur ya. Bahkan untuk farming pun susah. Di depannya ada Super Ken yang unggul levelnya terlalu jauh. Ya atau jangan-jangan lagi seperti tadi gitu Victory menunggu bagaimana eksploitasi dari miss movement dari Bigetron Alpha yang bisa mereka maksimalkan, tapi tidak ada miss movement Blue Fire saat ini. Belum ada. Belum lebih tepatnya mungkin. Belum, kita nggak ada yang tahu karena ingat Bigetron ketika setelah menang game pertama dengan cepat, biasanya game kedua mereka agak kurang disiplin. Atau jangan-jangan ya mereka udah di remind gitu loh sama Pachura Harusnya. agar mereka Harusnya. tidak bermain Iya. dengan permainan yang cukup ekstrim seperti tadi, sehingga mereka lebih memilih mundur dan setup ulang, apalagi 30 detik sebelum adanya Lord yang pertama. Lordnya bakal cepat banget untuk dieksekusi. Mereka punya Lunox, mereka juga punya Nolan. Ini damage-nya sangat-sangat cukup sekali. Untuk urusan zoning, ada Krog dan juga ada Povius. Oh, Udah bakal Povius. bisa dihentikan sini dua strong line untuk front line dari Bigetron Alpha juga. Ya, kita lagi perlu kita tahu sekarang dengan Radiant Armor yang dimiliki dia makin lebih kuat di kondisi dari tim Dewa. Mereka juga agak cukup kesulitan. Dia juga agak bingung siapa yang harus dia makan. Profesor lihat depannya nggak bisa dimakan. Backline-nya terlalu jauh, Lim. Ya, kayaknya di all in pun gak Nggak tumbang cukup, sih ini. nggak bakal cukup. Dia pasti selamat juga. Dia ada flicker sekarang ready. Tapi masih mau dikontes terus nih. Oh enggak, mereka nggak boleh kontes. Mereka harus lepaskan. Mereka harus benerin 9.000 leading management soalnya. mereka. Karena kalau mereka ini kontes, leading management mereka di arah bottom dan di top ini akan menjadi masalah ketika Lordnya sudah didapatkan oleh seorang Super King. Free. Lord, untuk Bigetron. Dan ini bakal semakin memperpanjang mimpi buruk untuk Dewa United. Wah ini mau gimana pun ya, pasti 10.000 gold lead bisa tersentuh sih. Dan Dewa mau nggak mau ya, satu-satunya cara untuk bisa melakukan defense adalah bermain bersama dengan pasif dari base turretnya. Jangan biarkan nanti Bigetron menghancurkan base turretnya. Karena mau gimana pun Bigetron juga agak sedikit berat nih untuk beranjak ke high ground. Tapi setidaknya Bigetron bermain ketika Koet datang dan duduk, Bigetron nggak langsung menang. Waduh. Tuh, selamat datang Koet di FL Arena. Selamat datang. Karena kemarin Koet datang duduk udah langsung menang. Dia bangun lagi ya. Dia bangun belakang lagi. Benar. Tapi kali ini harusnya masih ketahan sedikit ya dari Iya. defensifnya. Ya, Mungkin karena pasif dari Bestard ini bakal jadi masalah dan gak ada marksman ya. oke. Itu gak bisa Kapasitas hero-nya, nggak ada yang bisa ngelakuin basic attack. Karena dari base terakhir dari Dewa. Dan untuk menuju kemenangan lagi-lagi harus men-trigger dari pasif base Sorry, yang terperangkap di depan sana. Oke, dia masih akan coba terjadi. Dan bakal berarti bersama di Sunfire. No problem, one for this time. Flicker power defensive. Tapi dengan adanya pasif yang telah dikeluarkan oleh para base. Dengan slow push yang mereka lakukan. Target utama mereka adalah base turret. Mereka nggak point kill utamanya, tapi base turret sudah mulai lebih disiplin dibandingkan sebelum ketika mereka agresif sekali. Karena point kill biasanya jadi target utama, tapi Super Ken masuk tapi Crimson Dragon masih bisa menghindari damage yang diberikan oleh seorang Super Ken. Meanwhile di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron mereka menunggu Super Minion di arah top lane. Di arah bottom lane sudah bebas masuk untuk Super Ken bersama dengan kawan-kawan. Console Gaming telah di tangan mereka. Apakah mereka ingin mencoba melakukan inisiasi? Karena Super Key masih memiliki Watchers bersama dengan flickernya. Ya, Bestard saja yang bakal menjadi tujuan Bigetron juga untuk saat ini. Tidak ada korban dari Disiplin. kedua tim. Tapi Yuki dilempar ke belakang. Oke, Ki dilempar ke belakang itu petanda bahaya. Jangan sampai Watchers dikeluarkan untuk satu-satunya counter bakar Keys. Purifying, gak bisa menyelamatkan dirinya. What's up? What's legal kaya ini? Mereka gila tiga. Apakah para pasukan dari tim Dewa United akhirnya bisa mendapatkan sosok dari Sobat Luke dan juga Kay. Para pasukan dari tim Dewa tersisa Ray. The last man standing. Can you do it? Mampukah Ray mempertahankan base mereka? Terbuka dengan sangat bebas. Gak ada yang bisa diselamatkan. Ini bencana. Wi-Fi. Bigetron Nalva. I take the game one. One-sided game.